Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Silahkan dimulai. Baik. Zaman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Membaca 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Gat dulu. Perlu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti mata pelajaran, yaitu pelajaran fikih. Jadi sebelum kita masuk di materi, saya absen dulu ya. Dengarkan namanya. Yang pertama, Nur Sakinah, Winda Pertiwi Haris, Amriani, Siti Suharna Diva, Febriani Irmansyah, Alvin Nur Wahyu, Muhammad Iksan Ardian Pratama, Muhammad Iksan, Emma, Zul Jalalin, Fahri Irmansyah, Fatir, Rahmat Jamal. Ya, kita beberapa orang yang hadir ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini dalam pembelajaran kita selalu diberikan ilmu dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi, pembahasan kita pada hari ini tentang kedudukan air dalam bersuci.
Jadi mungkin dari pertemuan yang lalu kita membahas tentang bersuci dan membersihkan. Jadi untuk pembahasan pertemuan yang lalu itu mungkin masih ada yang ingat ya apa pengertian dari bersuci. Pengertian dari bersuci, silakan ada yang bisa jawab. Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Oke. Jadi itu tadi pengertian bersuci ya. Jadi alhamdulillah dari pertemuan kemarin kita masih ingat tentang pembahasan bersuci dan membersihkan. Jadi kita lanjut di materi yang keempat, yaitu kedudukan air dalam bersuci. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian bersuci dan kedudukan air dalam bersuci. Kemudian yang kedua menyebutkan macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Tiga, membedakan air yang suci dan mensucikan, suci tapi tidak mensucikan, dan mutanajis. Yang keempat, pembahasan yang keempat yaitu menunjukkan sikap peduli terhadap kebersihan. Jadi kita lanjut untuk pengertian bersuci. Jadi pertemuan lalu itu kita membahas tentang pengertian bersuci. Jadi sekarang kita melanjutkan lagi karena ini masih terkait dengan taharoh ya. Jadi kita pertemuan selanjutnya kita bahas lagi. Kemudian di sini pengertian bersuci. Jadi bersuci di sini yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis. Jadi ada dua di sini. Tadi yang pertama, kemudian yang kedua, bersuci merupakan syarat sahnya ibadah tertentu seperti sholat. Jadi bersuci atau membersihkan diri dari hadas dan najis, kemudian bersuci syarat sahnya ibadah tertentu seperti sholat. Jadi membersihkan itu dalam artian mengambil air wudhu. Jadi mengambil air wudhu dalam untuk melaksanakan sholat. Itu tadi ya. Kemudian pembahasan kedua dari kedudukan air dalam bersuci itu di sini yaitu kedudukan air dalam bersuci. Jadi ada dua di sini yaitu air merupakan alat utama untuk bersuci. Jadi air ini adalah salah satu alat untuk bersuci. Paham ya? Kemudian yang kedua, air yang digunakan harus memenuhi syarat tertentu agar sah digunakan untuk bersuci. Jadi ada air yang harus memenuhi syarat, yaitu yang digunakan untuk bersuci. Jadi yang ada pun jenis-jenis air. Jadi pembahasan kelima ya, dari kedudukan air dalam bersuci. Ada jenis-jenis air di sini, ada 4. Yang pertama, air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air suci yang berubah karena benda suci. Yang keempat, air mutanajis atau terkena najis. Jadi ada 4 jenis-jenis air. Jadi ini belum masuk air yang bisa air yang suci ya.
Dan kemudian ada pun di sini yang keenam, air suci dan mensucikan. Jadi ini ada di sini sudah dibahas, yaitu air suci dan mensucikan. Jadi ada contoh yang mana air suci dan mensucikan, yaitu air hujan, apalagi air sumur, air sumur, air sungai, air laut, air kemudian itu. Jadi ini adalah air suci dan mensucikan. Apakah dengan air tersebut ini sah untuk diambil air wudhu? tidak. Sah ya, sah. Ini sah karena air suci dan mensucikan. Jadi ada 5 di sini ya. Jadi mungkin dalam pembahasan di sini ada 5, tetapi yang dulu itu pernah saya pelajari yaitu ada 7 ya. Yang masuk di situ adalah air mata air, kemudian air embun. Jadi air mata air itu yang apalagi yang bahasa dulu itu di sini yaitu adalah sakjene bede. Di situ bisa juga kita ambil air wudhu ya. Itu air suci dan mensucikan. Kemudian air embun. Yang mana air embun? Yang ada di rumput. Itu juga ya. Ya, jadi yang saya pelajari dulu itu masuk air embun dan air mata air. Adapun ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya air tersebut yaitu tidak berubah warna, tidak bau dan rasa karena benda najis. Jadi apakah masuk air susu, air suci dan mensucikan? Tidak ya, karena dia bisa berubah warna dan punya rasa. Jadi air kelapa masuk ya? Tidak ya. Jadi kita sudah kenal yaitu air suci dan mensucikan. Jadi kalau menurut pembelajaran kita di sini ada 5. Yang pertama air hujan, kedua air laut, ketiga air embun, keempat air sungai, yang kelima Air laut, salju, air salju. Jadi ini kita harus paham ya bahwa air yang suci dan mensucikan itu ada 5. Jadi kalau misalkan kita masukkan air embun dan air mata air itu ada 7. Jadi itu yang sah untuk kita ambil air wudhu ya, dan membersihkan najis atau hadas. Jadi selanjutnya air suci tapi tidak mensucikan. Jadi tadi itu kita bahas air suci dan mensucikan. Sekarang air suci tapi tidak mensucikan. Jadi ada contoh di sini yaitu air musammas. Air musammas ini terjemur dalam wadah logam. Misalkan kayak tempat-tempat yang besi ya, ada biasa karatannya di situ. Ya, bisa juga itu kita dipakai untuk mensucikan. Biasa juga ada tempat-tempat yang
apalagi yang seperti itu yang bisa mensucikan, bisa kita apalagi dipakai mencuci atau apa. Tetapi di sini tidak bisa diambil untuk berwudu atau membersihkan najis dan hadas. Kemudian kedua, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas. Nah, itu tadi. Bisa dipakai untuk yang lain-lain, tetapi tidak bisa diambil untuk berwudu atau membersihkan hadas atau najis. Kemudian selanjutnya air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Kemudian kedua, jika kurang dari 2 kula dan terkena najis, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, yang jelas kita sudah paham air yang kita gunakan bersuci dan mensucikan itu tadi ya, yang 5 ataukah bisa masuk 7 ya, air embun dengan air mata air. Oke, pintar. Jadi kembali kita jelaskan air yang terkena najis. Jika kurang dari 2 kula dan terkena najis, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jadi mungkin di sini penjelasan dari kedudukan air ada beberapa poin ya. Yang pertama, air memiliki peran penting dalam bersuci karena bersuci adalah syarat sah ibadah. Jadi kedudukan air ini ya, perhatikan penjelasan dari kedudukan air. Air memiliki peran penting dalam bersuci karena bersuci adalah syarat sah ibadah. Kemudian yang kedua, dalam Islam tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya air yang tidak bisa diambil untuk bersuci atau digunakan untuk bersuci. Nah, itu tadi ya, air kelapa, air susu, air teh, yang jelas air yang punya rasa dan apalagi yang berwarna. Kemudian ada tadi juga penjelasannya. Kemudian yang ketiga, air yang dapat digunakan harus suci dan mensucikan. Air mutlak ya, air yang dapat digunakan harus suci dan mensucikan. Jadi kedudukan air ini yang dibahas. Kemudian ada pun contoh. Ada nih contohnya. Itu tadi. Air hujan, air sungai, air laut, dan air sumur yang tidak tercampur najis. Adapun syarat air sah untuk bersuci. Jadi ada syarat air sah untuk bersuci. Yang pertama, air tidak berubah warna, bau, dan rasa karena najis. 2. Air tidak sedikit kurang dari 2 kula jika terkena najis. Yang ketiga, tidak bercampur dengan zat lain yang mengubah sifat aslinya. Contohnya tadi itu yang Ibu sampaikan, Ibu jelaskan. Adapun hikmah bersuci, tolong perhatiannya. Adapun hikmah bersuci ya. Jadi di sini hikmah bersuci menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Apalagi mensucikan diri secara lahir dan batin. Menunjukkan kepatuhan terhadap aturan agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi mungkin sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita kembali dulu untuk kita tanya jawab ya. Jadi setelah kita tanya jawab, kita akan mengerjakan tugas. Oke. Jadi yang saya mau tanyakan yaitu ada berapa pengertian bersuci? Silakan, siapa yang bisa jawab? Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Bersuci merupakan syarat sah ibadah termasuk seseorang. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Jadi itu tadi pengertian bersuci ya. Kemudian mungkin masih ada pertanyaan ya. Jadi ada berapa jenis air yang suci dan mensucikan? Coba sebutkan contohnya. Ada berapa? Bisa menjawab? Ya, dua-duanya ya bisa dijawab. Ada berapa air suci dan mensucikan? Ada 5. Kasih pesan Sonata. 5. Nah, oke, ada 5. Contohnya? Air hujan. Apa lagi? Sumur. Apa lagi? Sungai. Air sungai. Ya, apa lagi? Air laut. Laut. Air embun. Air Salju. salju. Oke. Berikan tepuk tangan lagi. Jadi, apa lagi? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak. Jadi untuk sebelum kita tutup, mungkin ada tugas ya untuk kalian. Jadi tugas kalian itu adalah tugasnya itu mengerjakan tugas di rumah ya. Jadi ada beberapa poin yang saya akan berikan, mungkin ada 3. Jadi ada 3 pertanyaan, ada 3 tugas yang kalian harus jawab di rumah ya. Nanti soalnya itu saya akan share di grup kalian. Jadi untuk hari ini, pertemuan kita pada hari ini yaitu mungkin kita perlu ketahui bahwa air adalah alat utama bersuci dalam Islam. Jadi kita harus ketahui ya, kita perlu pahami bahwa air adalah alat utama bersuci dalam Islam. Ya. Kemudian yang kedua, tidak semua jenis air sah digunakan untuk bersuci. Mungkin kalian sudah paham ya tentang itu dari pembahasan yang tadi. Oke, yang ketiga, penting memahami jenis air agar ibadah sah dan diterima. Nah, itu tadi semuanya sudah dijelaskan. Mohon dipahami, dibaca-baca di rumah catatannya agar kita semakin memahami tentang kedudukan air dalam bersuci. Jadi kita cukup sampai di sini dulu.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi cukup sekian. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.